Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online bersama dengan Gereja Kristen Jawa Welar. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati di dalam waktu teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya badai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita bersukacita oleh karena Tuhan yang memberikan hati yang riang dan gembira untuk memuji nama Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini perhatikanlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sungguh kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari sesali dosa-dosa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Bahkan kita pun tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna. Kita mohon perkenan Tuhan agar bersedia mendengar doa kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 26 yang pertama, mampirlah dengar doaku. Tuhan yang kita sembah, melihat isi hati saya dan saudara yang rela bertobat dari segala dosa, bukan hanya dari ucapan bibir, tetapi juga pembaharuan pikiran dan tingkah laku. Berita anugerah-Nya menguatkan kita untuk hidup suci. Mari kita terima melalui Ibrani 9 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Petunjuk hidup baru dari Tuhan, marilah kita imani dengan sungguh-sungguh. Terimalah sabda-Nya yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya, serta memohon kepada-Nya, agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kasih senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 240A bait 1. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahi kita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan kita ini, nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa persembahan. Sungguh Engkau adalah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah. Oleh karya Putramu Yesus Kristus, kami telah diselamatkan, dan kini oleh tuntunan Roh Kudus, kami bersama seluruh umat-Mu yang telah diberkati, Engkau berkenan untuk mengaturkan syukur melalui persembahan ini. Segala bentuk persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atasnya, sebab kami selalu mengingat dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami juga mintakan berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaannya, usaha dan kerja keras, mereka yang disertai dengan kejujuran, berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sabda kehidupan dari-Mu. Tuntun, urapi dan berkati kami semua agar firman Allah yang hidup menguasai segenap kehidupan kami. Sertai pula kehidupan umat-Mu, ya Tuhan, agar kami melakukan firman-Mu, agar kami hidup untuk memuliakan Engkau senantiasa dalam tindakan, tutur kata, dan pikiran yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita perhatikan bacaan Alkitab pada kebaktian Minggu saat ini dengan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak sidang-sikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat,
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar pada saat ini? Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai dan menuntun kehidupan kita hari lepas hari di dalam kebenaran, kasih, dan kuasa-Nya. Di minggu yang pertama bulan September pada saat ini, kita masih mengadakan dan mengikuti kebaktian dari rumah kita masing-masing. Saya berdoa kiranya situasi yang sulit yang dirasakan oleh banyak orang, banyak kelompok, dan banyak gereja boleh segera ada solusinya, dan kita pun dapat berjumpa lagi bersama-sama di tempat ibadah untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam segala apa yang kita lakukan, kita perlu ingat bahwa persekutuan kita, ibadah kita bukan terbatas pada ruang, waktu, bangunan yang bersifat fisik, tetapi persekutuan kita senantiasa harus diwujudkan di dalam tindakan kasih yang nyata. Itulah esensi dari persekutuan atau ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menggali lebih dalam akan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyimak satu tayangan video yang merupakan satu cuplikan adegan dari sebuah film. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah gawe-gawe cerita kaya ngono ki ora bener. Ya ora. Lah ya ora wong aku ya iya lho boleh jote jeneng aku iki. Ya jeneng aku iki gawe ae lho ya ben yo ora. Iki ki ngapa nek gotrek iki dadak mandek meneh? Jeh, ngapa to, Trek? Gotrek. Gini, Bapak seharusnya paham aturan. Kendaraan seperti ini tidak diperkenankan untuk membawa rombongan. Bapak sudah melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 4. Jadi dengan terpaksa Bapak saya tilang. Pak Polisi! Dan setelah ini... Pak Polisi, kami tuh mau tilang Bu Lurah loh, Pak! Iya, Pak! Iya, Pak! Ini tuh keadaannya darurat, Mbak, tolong Pak! Sabar, Ibu. Tidak dipakai, Pak. Empatinya itu loh, Pak. Ya Allah. Sabar, Bu, ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi yang gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi kami mau tilik Bu Lurah titik. Jenengan yang
Ya, itu dia Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih, satu tayangan adegan film yang telah kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah ada yang melihatnya baik di internet maupun di media sosial maupun di YouTube. Film ini sedang viral sekali Bapak Ibu yang terkasih. Ya benar, judulnya Tilik. Itu tadi adalah satu cuplikan adegan film Tilik yang mengisahkan perjalanan serombongan ibu-ibu dari desa menggunakan kendaraan berupa truk untuk menengok bulurah yang mereka sayangi yang sedang sakit di rumah sakit kota. Di dalam perjalanan tercipta banyak sekali percakapan dan perbincangan. Ada yang membuat kita menjadi tersenyum, ada yang membuat kita tertawa, tetapi ada juga yang membuat kita merasa tersindir. Tetapi itulah Bapak Ibu yang terkasih, film yang begitu menarik dan viral pada saat ini. Ada yang punya tokoh atau karakter favorit? Nah, pasti salah satunya Bu Tejo, yang dalam film digambarkan agak berseberangan pendapatnya dengan Yuning, yang lebih memilih untuk senantiasa melihat realita atau fakta berdasarkan data-data yang akurat. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, film tadi juga menarik sebagai sarana untuk kita berefleksi bagaimana kehidupan kita sebagai komunitas orang-orang percaya di tengah kehidupan masa kini. Ketika ada orang yang dicap, dinilai, ataupun kemudian diberikan stereotip buruk, tidak baik, jelek, dan harus diberlakukan sebagai musuh bersama, bagaimana cara kita menanggapi? Ikut arus atau dengan cara yang baik memilih untuk mengambil solusi jalan tengah agar segala sesuatunya boleh ada jalan keluarnya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini juga mengajak kita bersama-sama. Apabila ada di dalam komunitas orang-orang percaya, di dalam persekutuan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, ada orang yang menjauh dari kehendak Tuhan, berdosa, maka firman Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama memberlakukan kasih sebagai dasar dalam kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, ataupun menjadikan topik tersebut sebagai isu yang harus dicari solusi atau jalan keluarnya bersama-sama. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sangat realistis, mengingat hidup kita tidak lepas dari sebuah persekutuan atau komunitas. Kalau kita perhatikan ada banyak persekutuan atau komunitas yang kita ikuti. Sebutkanlah persekutuan kelompok PA, persekutuan pemuda atau remaja, persekutuan Adiuswo, komunitas pecinta tanaman, komunitas senam, komunitas goes, grup tari, grup WhatsApp, grup jual beli, dan lain sebagainya. Yang namanya komunitas, persekutuan atau grup ada kalanya berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi kadang-kadang juga ada hambatan atau ganjalan-ganjalan dalam hidup bersama. Misalnya ada anggota yang melanggar kesepakatan, ada kesalahpahaman yang terjadi, atau muncul persoalan yang menimbulkan gesekan. Kalau tidak diselesaikan dengan bijaksana, tentu persekutuan dapat terganggu, relasi menjadi rusak, bahkan tidak jarang ada anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari persekutuan. Saudaraku yang terkasih, adanya persoalan dalam persekutuan juga bisa saja terjadi dalam komunitas orang percaya. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa. Rupanya ada anggota persekutuan yang sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hidupnya
menjadi sandungan, akhirnya menjadi bahan rasanan, bahan gosip, seperti yang kemudian digambarkan di adegan film Tilik tadi. Yuning dan Butejo sama-sama adu pendapat, tetapi ketika menghadapi musuh bersama, yaitu ketika mau ditilang Pak Polisi, mereka bersatu lagi. Tetapi bukan untuk dicontoh ya, kalau kita melanggar aturan, ya berani untuk menerima konsekuensinya. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih yang melekat dalam kehidupan kita. Orang Kristen kan kasih ya. Persoalan ini bagaimana akan kita selesaikan? Ya. Apakah didiamkan saja? Atau kita pura-pura tidak tahu kalau ada masalah? Prinsipnya ben ora rame. Atau persoalan itu kita jadikan sebagai bahan pergunjingan di belakang, menjadi bahan gosip? Tentu saja tidak. Melalui firman ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama sebuah persekutuan orang percaya adalah cinta kasih yang di dalamnya saling terlibat, saling memiliki, kesediaan untuk saling mendukung. Keprihatinan satu adalah keprihatinan yang lain. Kebahagiaan yang satu adalah kebahagiaan anggota komunitas yang lain. Hal ini secara nyata dilakukan ketika ada anggota komunitas yang berbuat dosa. Ada tahapannya. Satu orang bertanggung jawab mengingatkannya dalam kasih. Anggota lain tidak boleh langsung mempersalahkannya di depan umum atau menjadikan masalah sebagai gosip untuk diviralkan. Persoalan ini harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Percakapan empat mata dulu, percakapan pribadi. Kalau cara itu tidak berhasil membawa pada perubahan hidup, ya ajak dua orang lain sebagai saksi. Kalau cara ini kemudian tidak berhasil, persoalan baru disampaikan kepada jemaat yang lebih luas. Ada tahap-tahap mulai dari individu kepada komunitas yang lebih luas. Kita, saya dan saudara, ya pendeta, ya penatua, ya diaken, ya warga jemaat, ya aktivis gereja, ya mulai dari kanak-kanak sampai adiuswa, kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk terlibat dan menjadi penjaga, kiper bagi saudara-saudaranya. Agar jangan sampai menjauh dari persekutuan, jangan sampai jatuh ke dalam dosa maupun pencobaan, dan menjaga agar tetap bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hal ini penting karena semua orang berharga di mata Tuhan. Di ayat 20 Tuhan Yesus menandaskan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana kalau sudah diingatkan seluruh komunitas tapi tidak mendengarkan? Di ayat 17b Tuhan Yesus berfirman, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ayat ini bukan berarti orang itu dibuang, dikucilkan dari persekutuan, ya, diasingkan dan kemudian menerima hukuman, baik itu sanksi sosial maupun sanksi yang bersifat rohani, tetapi justru orang-orang yang demikian harus kita kasih lebih sungguh-sungguh, kita doakan lebih sungguh-sungguh, kita cintai lebih sungguh-sungguh, supaya mereka yang jauh dari Tuhan, yang hatinya masih tertutup, ini dapat kembali ke dalam rengkuhan kasih Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, minggu saat ini juga kita peringati bersama-sama sebagai satu agenda yang penting, yaitu pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 diawali dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita,
tidak terbatas di gedung gereja, kursi gereja, tempat kita beribadah di rumah, tetapi dunia ini adalah arena gelanggang kita untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan. Penting sekali kita beribadah. Penting juga kita mewujud nyatakan, menerapkan, mengaplikasikan firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita bersama-sama. Apabila ada orang yang salah, jangan kemudian malah didorong biar jatuh, dituding rame-rame dengan berbagai macam saksi. Kita cintai, kita kasih, kita rangkul, agar ia dapat bangkit kembali dan masuk dalam persekutuan sejati dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk kita membangun persekutuan yang saling menguatkan, saling peduli, saling terlibat, dan saling bertanggung jawab. Itulah identitas kita sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, hari demi hari boleh kami jalani dengan bersandar kepada kuasa dan anugerah-Mu yang melepaskan kami dari segenap kesulitan dan pergumulan, membukakan jalan ketika kami mengalami jalan buntu, bahkan menyediakan berkat dan jawaban doa sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Bulan Agustus dan bulan-bulan yang lalu telah kami jalani ya Tuhan, bersama dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya telah kami tinggalkan. Memasuki bulan September ini kami terus berharap kiranya kuasa-Mu menyirnakan segala wabah, virus, dan sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih berkuasa dan Engkau pun berkarya menolong kami untuk tetap percaya bahwa bagi-Mu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, kami telah menerima firman-Mu pada saat ini. Meteraikanlah dalam setiap hati kami dan jadikanlah kami komunitas yang senantiasa membawa, membangun, dan menerapkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan jadikan kami sebagai hakim yang suka menghakimi dan menuduh kesalahan, perbuatan, dan tindakan orang lain, tetapi jadikanlah kami sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kawan, seperjalanan bersama dengan mereka yang hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjaga kesucian dan kekudusan hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Berkat-Mu pula yang menguatkan kami semua di dalam usaha, pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, di dalam pergumulan dan doa-doa, baik itu untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk pasangan hidup, untuk kehidupan yang lebih baik. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan bangsa ini, agar kiranya bangsa ini boleh lepas dari jeratan pandemi virus COVID-19 yang merugikan, menyengsarakan, dan membuat banyak orang menjadi menderita. Kami tetap berusaha dan berdoa ya Tuhan, bersimpuh di bawah kaki-Mu, nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi kami, ampunilah bangsa ini, dan Engkau pula yang
senantiasa memberikan kekuatan-Mu bagi mereka yang berhati jujur, berhati mulia, para pemimpin kami, para tenaga medis yang berjuang di garis depan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Produksi vaksin COVID-19 yang menumbuhkan harapan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, kiranya boleh terrealisasi berkat karunia dan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa untuk segenap warga jemaat GKJ Welar dimanapun berada, baik kami yang bekerja di sekitar Boyolali, Solo dan sekitarnya, maupun yang bekerja ataupun hidup di luar kota bahkan di luar negeri, kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, melindungi dan menyertai kami. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk segenap pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini, mulai dari pelayanan kemajelisan, pelayanan yang ada di dalam kelompok-kelompok baik besar maupun kecil. Tuhan memberkati tim multimedia, para ketua kelompok kecil yang menjadi ujung tombak pelayanan gereja di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tim diakonia, tim kesehatan, demikian pula mereka yang diberkati dengan harta yang berkelebihan, serta ya Tuhan merelakan dirinya untuk membantu kesusahan orang lain. Kiranya Engkau berkenan atas setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Ya Bapa, kami juga serahkan untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Sekalipun titik terang dari jawaban doa mungkin saat ini belum nampak, tetapi kami terus dan tidak akan berhenti beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang janjinya adalah ya dan amin bagi setiap orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami bawa dan kami pasrahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Marilah kita membangun sikap hidup yang mau untuk menuturkan cerita indah, yaitu kabar sukacita Injil Tuhan Yesus Kristus. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka
masyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita perbarui percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, marilah kita masuki kehidupan kita sehari-hari bersama-sama dengan berkat Tuhan yang mengiring langkah kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibadah telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita membangun komunitas orang percaya yang saling mendidik, saling mengasihi, saling peduli di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati.